Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita seperti biasa di malam Sabtu mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai, kalau tidak salah kita itu sudah mulai ayat ke-14 ya, ayat ke-24 ya. 24 sampai ke 28 ya. Berapa? Faidahnya sekarang. Ya, ayat ke-24 sampai 28 kita udah bahas Bapak ya. Jadi ayatnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, atau hati mereka terkunci? Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang murtad, kembali ke belakang mereka setelah jelas bagi mereka petunjuk, setan menghias-hiasi mereka dan memanjangkan angan mereka. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Yang demikian itu karena mereka berkata kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, kami akan nanti kalian dalam beberapa urusan. Allah mengetahui rahasia mereka, rahasia-rahasia mereka. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Maka bagaimana keadaan mereka jika diwafatkan oleh para malaikat yang memukul wajah mereka dan punggung mereka? Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka dan membenci keridhaannya, maka Allah pun menghapuskan amalan-amalan mereka. Nah, ini sampai sini kan? Nah, sekarang kita tinggal menyebutkan beberapa faidah yang bisa kita petik dari ayat-ayat tersebut. Di antaranya Allah tadi menyatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Artinya di sini celaan terhadap orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, tidak mau merenungkan, menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Ini faedah pertama. Celaan terhadap orang yang tidak mau menghayati ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau orang yang tidak mau merenungkan ayat Al-Quran dicela. Kalau yang tidak mau baca bagaimana? Karena seorang tidak mungkin merenungkan kecuali dengan baca kan? Nah, orang yang tidak mau merenungkan ayat Al-Quran saja tercela. Allah katakan, apakah hati mereka terkunci? Ini yang tidak mau merenungkan dicela ya. Apalagi yang tidak mau baca sama sekali. Nah, ini lebih tercela lagi. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat berikutnya, ayat ke-25. Nah, kemurtadan atau keluar dari Islam itu adalah kemunduran. Keluar dari Islam itu adalah kemunduran. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang berbalik ke belakang mereka. Maksudnya apa? Murtad kan? Setelah jelas bagi mereka petunjuk, setan telah menghias-hiasi mereka. Artinya Bapak-bapak, yang namanya Islam bukan kemunduran, justru kemajuan.
kekafiranlah yang munduran. Maka Bapak-bapak, dari sini kita bisa membantah orang-orang yang benci agama, orang-orang ateis, orang-orang yang model mereka, ini orang terbelakang nih. Orang yang fanatik agama ini orang terbelakang, mundur, orang yang mundur. Maka kita jawab, justru kalian yang mundur. Kalau kita berpegang teguh pada Islam, kita maju. Justru yang murtad, keluar dari Islam, itulah yang mundur. Karena Allah katakan, orang-orang yang murtad adalah orang yang berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang namanya apa? Mundur kan? Berarti kemunduran yang sebenarnya bukan dengan mengikuti Islam, justru dengan apa? Keluar dari Islam. Ya, murtad, keluar dari Islam. Itu faedah kedua. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi juga, kemurtadan itu, keluar dari Islam itu bisa terjadi karena setan menghias-hiasi pelakunya. Kemurtadan bisa terjadi karena setan menghias-hiasi perbuatannya, perbuatan pelakunya. Jadi orang bisa murtad di antaranya kan setan menghias-hiasi. Lebih bagus kamu masuk, keluar dari Islam saja. Karena kalau dalam Islam susah, apa-apa dibatasi. Mau makan ini, babi nggak boleh. Mau minuman keras nggak boleh. Mau judi tidak boleh. Nggak bebaskan kamu kan? Tapi kalau kamu pindah ke sebelah, bebas. Mau zina pun bebas dengan atas nama kasih sayang katanya. Nah ini Bapak, jadi orang tuh bisa murtad diantaranya karena setan menghias-hiasi perbuatan pelakunya. Dengan hias-hiasi, dengan murtad itu indah katanya. Kalau keluar dari Islam itu indah. Tapi kalau dalam Islam itu serba terkekang, serba dibatasi. Nah ini Bapak ya, itu faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, ayat berikutnya, penjelasan tentang siksa kubur. Jadi para ulama membawakan ayat yang fakaifa idza tawaffathumul malaikat yadribuna wujuhahum adbarahum, maka bagaimana keadaan mereka jika malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka? Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana nasib mereka? Nah ini artinya, ini kata para ulama terjadi ketika manusia mati. Ya walaupun kalau dilihat lahiriah hadis, ini terjadi ketika belum masuk kubur. Tapi Syekh Abu Bakar, Syekh siapa namanya? Al-Jazairi, Abu Bakar Al-Jazairi, beliau membawakan ayat ini, beliau mengambil faedah dari ayat ini tentang adanya siksa kubur. Ya sebenarnya nggak jauh beda, karena orang disiksa, anggap ketika seorang meninggal, orang kafir meninggal disiksa, itu kan berarti dekat dengan kubur kan? Ya tidak apa-apa, tidak lama waktunya. Ketika dicabut, lalu dipukul, seakan-akan seperti besi yang menancap di bulu yang basah. Itu langsung dicabut, langsung dibawa ke malaikat ke langit pertama, ditolak lalu dilemparkan ke tanah. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh ya. Nah itu faidahnya ya. Lalu berikutnya yang bisa kita petik juga, faidah berikutnya yang bisa kita petik juga dari ini, dari ayat tadi, terutama ayat ke-28. Tadi fakaifa idza tawaffatkumul ini. Ini masih ayat ke-20 ini ya, terkait dengan ayat ke-26. Di antara pembatal keislaman yaitu membantu orang kafir dalam menyerang muslim. Di antara pembatal keislaman yaitu menolong orang kafir dalam memerangi umat Islam. Maka tidak boleh kita membantu orang kafir dalam menyerang orang Islam. Tentu saja orang Islam yang tidak bersalah ya, Bapak ya. Beda halnya kalau kasusnya orang muslimnya bersalah, bahkan ingin menyakiti sama muslim, lalu ada orang kafir menolong, kita tolak? Tidak ya. Tapi yang jadi masalah kalau orang muslim ini tidak salah, orang kafir menyerang, lalu kita bantu, baik dengan senjata, fisik, maupun dengan harta. Walaupun dengan kata, ayo lanjut.
yang seperti ini bisa membatalkan keislaman seorang. Maka di antara pembatal keislaman yang disebutkan para ulama, yaitu membantu orang kafir dalam menyerang umat Islam. Kenapa itu bisa membatalkan keislaman? Kira-kira apa? Apa kira-kira alasannya? Karena Bapak, ketika seorang muslim membantu orang kafir menyerang muslim lain, berarti walaknya, loyalnya itu kepada siapa? Kepada muslim atau kepada kafir? Orang kafir ini imannya dipertanyakan Bapak ya. Umat Islam dibantai, dia malah bantu orang kafir untuk membantai umat Islam. Kan aneh kan? Seharusnya sikap kita kalau menyaksikan umat Islam dibantai, kita ingkari kan, berusaha semaksimal mungkin mencegah orang kafir ini bantai, bukan malah menyediakan istilahnya militer, bantuan militer, bantuan makanan semacamnya. Ini sama saja bisa membatalkan keislaman seorang, naudzubillah min dzalik. Ya, seperti orang muslim dikeroyok, dia bantu. Ini pernah terjadi Bapak ya di zaman-zaman berapa lama kita tahu lah. Ini orang Islam lagi dikeroyok sama puluhan negara kafir. Ada sebuah negara muslim, katanya negara muslim, mulai sekuler, ikut membantu kafir untuk menghabisi muslim ini. Muslim ini nggak perlu saya sebutkan namanya, dikeroyok, bayangkan. Ini kan menunjukkan imannya mana ini? Ngakunya muslim tapi kok membantu orang kafir mengeroyok muslim. Jadi masalah juga ya Bapak ya. Nah itu, lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini, dari ayat tadi, terutama ayat ke-28, membenci ajaran Islam bisa membatalkan amalan ya. Sebagaimana Allah katakan, dzalika bi annahum taba'u ma askhatallahu wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka dan mereka membenci keridhaannya. Mereka membenci keridhaannya. Apa maksudnya? Membenci amalan yang membuat Allah ridha. Akibatnya apa? Allah pun lenyapkan amalan-amalan mereka. Maksudnya Allah lenyapkan apa? Pahalanya. Nah ini juga termasuk pembatal keislaman Bapak, yang disebutkan para ulama, membenci ajaran Islam walaupun sedikit, walaupun orangnya mengamalkan. Contohnya ada orang yang nutup aurat pakai jilbab, tapi saya benci semuanya jilbab, walaupun saya pakai saya benci. Nah yang seperti ini mengeluarkan seorang dari Islam. Dalilnya tadi ya, dan ayat yang sudah kita bahas sebelumnya juga. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, karena itu Allah pun lenyapkan amalan-amalan mereka. Dihapus amalannya. Hilang pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala sedekah, pahala haji, pahala puasa, semua amalannya hilang. Gara-gara apa? Membenci. Maka hati-hati ya. Jangan sampai seorang membenci ajaran Islam walaupun sedikit. Kalau belum mampu ya bilang saya belum mampu. Ya udah, mudah-mudahan Allah berikan saya kemampuan. Tapi jangan sampai dalam hati ada timbul rasa apa? Benci. Apalagi sampai mencela. Wah, lebih parah lagi. Ada sebagian orang nggak mampu mengamalkan ajaran Islam tapi mencela. Harusnya kalau belum mampu ya sudah berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah saya kemampuan untuk melaksanakan ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah saya kemampuan untuk meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Nah ini harusnya kan, bukan malah sudah tidak melaksanakannya, mencela pula. Ini bisa membatalkan amalan dan membatalkan keislaman. Artinya pelakunya bisa keluar dari Islam ya, kafir atau murtad. Nah itu beberapa faidah yang bisa kita petik dari ayat ke-25, ayat 24 sampai ayat ke-28. Sekarang kita masuk ayat yang baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la araynakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum
wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Sampai sini dulu. Allah berfirman di sini, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit menyangka bahwa Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian mereka? Apakah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit menyangka, mengira bahwa Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian yang ada pada diri mereka? Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum. Kalau kami mau, kami akan perlihatkan kepadamu. Kalau kami mau, kami bisa perlihatkan mereka kepadamu, sehingga engkau pun mengetahui mereka lewat ciri-ciri mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan sungguh engkau akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui amalan-amalan kalian. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, dan sungguh kami akan menguji kalian hingga kami tahu mana yang berjihad di antara kalian dan mana yang bersabar, dan kami akan menguji keadaan-keadaan kalian. Nah, itulah surat Muhammad ayat 29 sampai ayat 31. Nah, kita bahas Bapak-bapak. Sini Allah katakan, apakah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit menyangka, mengira Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian yang ada pada diri mereka? Kedengkian pada siapa? Nah, di sini kata Imam Al-Mahalli, yudhiru ahqadahum 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Apakah mereka, orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit menyangka bahwa Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian mereka kepada Nabi dan orang-orang beriman? Jadi mereka ini siapa kira-kira? Nah, masih menyinggung orang munafik. Jadi orang munafik kan nampakkan nggak kekafiran mereka? Tidak kan? Dan kita pun tidak tahu kedengkian mereka kan? Nah, tapi Allah akan menampakkan kedengkian mereka. Allah mengancam akan menampakkan, membongkar isi hati mereka. Selama ini mereka dengki, iri, hasad kepada orang beriman, kan nggak nampakkan. Tapi Allah ancam akan tampakkan itu. Makanya ada ungkapan apa? Mahmatuh fihi tubhirul ayyam. Masalah apa gitu. Bagaimanapun engkau menyembunyikan sesuatu, niscaya hari demi hari akan menampakkannya. Yang Bapak, kalau kita menyembunyikan sesuatu nih, rahasia apa, nanti sedikit-sedikit akan tampak gitu loh, maksudnya gitu. Nah, di sini orang munafik kan menyembunyikan permusuhan kan? Ya tidak? Kepada orang beriman kan? Nggak nampak. Pertama kali mereka apa? Ketika Nabi datang ke Madinah, mereka dalam posisi terancam, orang munafik ini. Karena mereka pikir gini, kalau kami ini misalkan tetap kafir nih, posisi kami jadi terancam. Kenapa? Nanti terancam diperangi kan? Akhirnya daripada kita diperangi, udah cari jalan aman, syahadat saja. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, datang kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka apa sikap Nabi? Terima tidak? Terima. Nabi menilai berdasarkan lahirnya, dan memang itulah seharusnya sikap kita kepada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita terima lahirnya. Adapun hatinya serahkan kepada Allah. Ya, kita nggak ngurus isi hatinya. Nah, tapi Bapak, walaupun seorang anggap pertama dia menyembunyikan kekafiran, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertama mungkin ketika dia menyembunyikan kekafiran, pertama nggak ketahuan. Tapi lama-kelamaan bisa ketahuan juga. Lewat mana? Kira-kira lewat mana? Kita bisa tahu. Ucapan. Perilaku. Terutama ucapan.
Makanya Allah katakan engkau akan mengenal mereka orang-orang munafik lewat kiasan perkataan mereka. Perkataan-perkataan mereka mungkin ketika lagi ngobrol, ini ngaku muslim kok mencela Islam. Ketahuan kan berarti munafik, iya nggak? Ah itu akan Allah tampakkan. Jadi Allah uji. Makanya Allah itu menguji orang beriman, artinya gini, menguji orang yang baru masuk Islam dengan bencana, musibah dan semacamnya. Kalau awal-awal masuk Islam nggak nampak gitu, oh dia masuk Islam jujur atau tidak nggak nampak. Tapi ketika ada ujian baru nampak, oh pura-pura masuk Islam. Selama ini dia nampakkan diri Islam, syahadat, sholat apa. Ternyata ketika ada ujian, pura-pura masuk Islam. Dan itu akan Allah tampakkan Bapak ya. Baik cepat maupun lambat akan Allah tampakkan. Nah di sini Allah katakan, apakah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit mengira bahwasanya Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian mereka? Ini maksudnya siapa? Orang munafik. Orang munafik Allah katakan orang-orang yang punya penyakit di hati mereka. Penyakit apa? Penyakit nifak, penyakit kekufuran, penyakit keraguan, plus penyakit dengki ini. Dengki itu juga penyakit Bapak ya. Iri juga penyakit. Jangan kita pelihara. Dengki itu iri, dengki, iri, hasad ini dari satu bahasa dalam apa? Satu pengertian dalam bahasa Indonesia ya. Ini dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Maksudnya gini, apakah orang yang iri itu misalkan orang yang tampan iri sama orang jelek, atau orang jelek iri sama orang tampan? Hah? Apakah orang iri itu orang kaya iri sama orang miskin, atau orang miskin sama orang kaya iri? Kan itu kan dari bawah ke atas kan, bukan atas ke bawah, iya nggak? Ya kan iri begitu kan? Nah sebenarnya ketika Allah ini menentukan fulan tampan, fulan tidak, fulan kaya, fulan tidak, fulan punya jabatannya tidak, ini ujian. Ujian kita nerima takdir Allah tidak. Nah kalau memang ternyata kita timbul iri, oh orang ini lebih sukses daripada saya, oh ini lebih tampan, lebih kaya daripada saya, lebih ini, berarti kita sudah punya penyakit nih, penyakit iri, harus dibersihkan Bapak ya. Sebab iri ini bisa menghapus kebaikan kita. Dan iri juga sifat atau sikap yang tidak beradab kepada Allah. Karena apa? Orang iri seakan-akan berkata kepada Allah, walaupun tidak diucapkan, ya Allah, kenapa dia lebih tampan daripada aku ya Allah? Harusnya saya yang lebih tampan. Ya enggak? Ya Allah, kenapa dia hartanya lebih banyak daripada saya? Harusnya saya yang lebih banyak. Ya tidak? Ya berarti dia secara tidak langsung apa? Protes kepada Allah, walaupun tidak diucapkan dengan lisan, tapi tindak tanduknya menunjukkan demikian ya. Maka kalau ada orang yang punya iri, Bapak, segera obati. Bagaimana caranya ngobati iri? Banyak ya Bapak ya, diantaranya doa kepada Allah SWT. Lalu kedua, berusaha keras untuk menerima takdir Allah. Oh si fulan ternyata lebih sukses daripada saya, udah terimain takdir Allah, gak usah kita iri. Lalu ketiga, para ulama menyebutkan di antara tips agar kita sembuh dari iri atau terhindar dari iri, dekati orang yang kita iri itu, orang yang kita dengki itu. Karena kalau kita dekat dengan seorang, rasanya tidak mungkin kita dengki kepada dia, ya tidak? Iri itu biasanya kalau sudah ada jarak. Makanya di antara sebab iri permusuhan. Misalkan ada dua orang dulunya nggak masalah, karena sudah musuhan, mungkin ada masalah apa musuhan, lalu yang ini lebih tinggi daripada ini, timbul apa? Iri. Nah maka solusinya bagaimana supaya terhindar dari dekati orang yang timbul dari hati kita dengki kepada dia. Dan orang ini, oh saya dengki kepada dia, mulai muncul dengki, dekati dia, akrab, terus gitu. Dan dengan dekat kemungkinan iri akan berkurang atau hilang ya. Nah itu Bapak ya, dan kita berlindung pada iri. Iri ini penyakit yang berbahaya ya. Dan dosa yang pertama kali terjadi di alam semesta apa? Iri. Irinya siapa? Iblis. Lihat Nabi Adam lebih mulia daripada dia. Para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Iblis pun iri. Dia merasa dirinya lebih baik. Iri campur sombong, campur ujub, nyambung semua. Bapak ya.
Maka hati-hatilah dari iri ya. Dan iri penyakit yang bisa menggerogoti siapapun. Mau orang biasa sampai ulama sekalipun. Kalau nggak cepat-cepat diobati, bisa terjangkit juga. Ya, kisah Imam Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari, seorang ulama besar, ternyata beliau menghadapi bencana, musibah lewat gurunya yang hasad katanya. Sebutkan para ulama. Gurunya sendiri, bayangkan. Karena menyaksikan muridnya ternyata lebih nonjol daripada dirinya. Timbullah hasad pada dirinya, sehingga terlontarlah dari mulut gurunya. Bukhari sudah menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, akhirnya diusir Imam Bukhari dari kampungnya. Walaupun ada beberapa sebab, Bapak ya. Ada beberapa sebab Imam Bukhari diusir dari kampungnya. Di antaranya konflik dengan penguasa Bukhara ketika itu. Itu di antaranya. Tapi sebab lain di antaranya itu faktor gurunya yang hasad, iri kepada Imam Bukhari. Gurunya sendiri, bayangkan. Harusnya kalau guru itu kan menyaksikan muridnya lebih menonjol, bagaimana? Senang kan, Masya Allah, ini muridku dulu dia belajar kepada saya, sekarang dia udah tinggi, bahkan saya belajar kepada dia. Nah, harusnya begitu kan? Seperti siapa? Imam Asim bin Abi Nujud kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ketika masih kecil belajar kepada Imam Asim bin Abi Nujud. Ketika Sufyan Ats-Tsauri dewasa, Imam Asim bin Nujud malah yang belajar kepada muridnya. Atainaka, katanya apa? Engkau dulu datang kepada kami untuk belajar, sekarang saya yang datang kepada kamu untuk belajar. Nah, tawadhu, Bapak, rendah hati. Nah, inilah harusnya sikap yang ada pada diri kita, rendah hati ya. Jangan merasa diri kita lebih tinggi daripada yang lain, apalagi iri kalau menyaksikan ada orang yang melebihi diri kita. Nah, kita lanjut. Jadi orang-orang munafik adalah orang-orang yang punya apa? Penyakit dalam hati mereka. Makanya Allah katakan, apakah orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit, menyangka, mengira bahwa Allah tidak akan mengeluarkan kedengkian yang ada pada diri mereka? Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum. Kalau kami mau, ada yang kelewat nggak tadi? Oh, nggak ada. Kalau kami mau, kalau kami mau, niscaya kami akan tunjukkan mereka kepadamu. Allah katakan, kalau kami mau, kami akan tunjukkan mereka kepadamu. Tunjukkan mereka. Mereka siapa? Orang munafik. Hari ini kok ada yang hilang ya? Hari ini ada yang la ta'rifannahum fi lahnil qaul. Oh, cetakannya ada yang hilang nih. Maaf, Allah. Oh iya, ada yang hilang. Coba cari yang lain. Saya pakai PDF nih. Saya pakai ini aja. Pakai aplikasi. Ada yang hilang ini. Ayat berapa tadi? 30. Oh iya. Oh, ada yang hilang tadi ya. Sama PDF saya hilang. Tidak tertulis ini. Walau nasya'la arainakahum. Nggak masuk. Iya, tidak ada. Masya Allah. Tidak pakai aplikasi. Ya, jadi kita lanjut, Bapak. Allah katakan, kalau kami mau, niscaya kami akan tunjukkan mereka kepadamu. Tunjukkan mereka. Mereka ini siapa? Nah, jadi kalau Allah mau, Allah bisa saja tunjukkan orang-orang munafik kepada Nabi. Fala araftahum bisimahum. Dan niscaya engkau akan mengenal mereka lewat ciri-ciri mereka. Allah katakan, kalau kami mau, kami tunjukkan mereka kepada dirimu, yaitu orang-orang munafik. Ya, arrafnahum, kami akan perlihatkan, memberitahukan kepadamu tentang mereka. Nah, pertanyaannya Bapak, apakah Nabi tahu orang-orang munafik siapa saja? Hah? Tahu, artinya semuanya tahu. Hah? Iya, sebagian. Nabi nggak tahu semuanya, Bapak ya. Dalilnya apa? Dalam surat Surat At-Taubah, la ta'lahum nahnu na'lamuhum. Allah katakan, engkau tidak mengenal mereka dan kamilah yang mengenal mereka. Mengenal siapa maksudnya?
Orang munafik. Artinya Nabi tidak kenal semuanya. Memang Nabi dapat wahyu, ini fulan munafik, sebutkan nama-namanya. Ada, tapi ini tidak semuanya, Bapak ya. Tidak semuanya. Jadi kita lanjut. Di sini kalau kami mau, kami akan tunjukkan mereka kepadamu, dan lalu engkau akan mengenal mereka lewat ciri-ciri mereka, lewat tanda-tanda mereka. Jadi orang munafik ini ada tanda-tandanya. Sebagaimana orang beriman ada tanda-tandanya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Sungguh engkau akan mengenal mereka lewat kiasan perkataan mereka. Ai maknahu, lewat makna dari perkataan mereka. Maksudnya apa? Idza takallamu 'indak bi an ya'ridu bima fi tahjinu amril muslimin. Yaitu engkau akan mengetahui mereka, ini orang munafik atau bukan, yaitu jika orang-orang munafik ini berbicara di dekatmu dengan pembicaraan yang menyindir, menyinggung tentang sesuatu yang mencela, merendahkan perkara kaum muslimin. Artinya begini, mereka ini kalau pertama bisa jadi, oh kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, mereka berkata baik, kami tahu engkau ini Rasulullah, Islam itu benar begini. Nah, awal-awalnya nggak ketahuan, tapi ketika mereka lagi ngobrol, nyantai atau apa, nampak kadang. Sebagaimana terjadi pada para sahabat ketika pulang dari Tabuk, ya kan? Yang sahabat itu kan, jadi ada sahabat baru perang dari perang Tabuk kan letih, berjalan rombongan ini, tiba-tiba ada orang munafik yang berkata, ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsinan wala ajbana 'indal liqa. Aku belum pernah melihat orang-orang seperti para qori kita itu. Qori itu artinya apa? Pembaca Al-Qur'an. Aku nggak pernah melihat orang-orang seperti para qori kita itu, yaitu para sahabat Nabi pembaca Al-Quran. Arghaba butunan. Aku belum pernah melihat orang-orang seperti mereka, sangat rakus makannya. Wala akdzaba alsinan, dan sangat dusta lisan mereka. Wala ajbana 'inda liqa, dan sangat pengecut ketika terjadi peperangan. Nah, lihat, ini diucapkan ketika baru saja perang apa? Tabuk. Nah, ketika itulah ada orang di dekat situ langsung marah. Di dekat orang yang ucapkan tadi marah, lalu berkata, "Kadzab, engkau dusta. La ukhbirannaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku angkat masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi engkau ini udah mengucapkan perkataan mungkar, akan aku adukan ini kepada Rasulullah. Akhirnya pergilah. Orang ini ingin mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Tapi belum sampai ke Rasulullah, wahyu sudah turun. Mengabarkan kejadian tersebut. Nah, turunlah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka tentang ucapan mereka, kenapa mereka mengatakan tadi, perkataan seperti tadi, mereka akan berkata, kami ini cuman bercanda saja, berbincang dan bercanda saja. Nah, ini maksudnya orang munafik. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian perolok-olok? Apakah Allah, ayatnya dan rasulnya kalian perolok-olok? Jangan kalian cari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini ayatnya turunin Bapak. Nah, jadi orang tadi kan ingin melaporkan ucapan orang yang tadi kan mengejek para sahabat Nabi pembaca Quran kan. Dia ingin melaporkan kepada Rasulullah, ternyata wahyu sudah mendahulunya. Rasul sudah tahu duluan. Nah, setelah Rasulullah tahu demikian, sudah turun wahyu, orang yang ngomong tadi datang juga ke Rasulullah SAW. Untuk apa kira-kira? Ya Rasulullah, inna kunna nakhudu wa apa katanya, wa natahaddatsu haditsan nuqatti'u bihi at-tariq. Semua ya Rasulullah, kami ini berbicara dengan pembicaraan untuk melepas, istilahnya lelah lah, untuk apa istilahnya? Apa? Iseng, apa yang menghabiskan waktu di perjalanan lah, daripada iseng, daripada ngomong apa, daripada diam saja, kami ngomong begitulah. Nah, itu tujuannya gitu. Namun apa Rasulullah? Rasul cuma bacakan ayat tadi, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah Allah,
ayatnya, rasulnya kalian perolok-olok, la ta'tabiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman. Rasulullah cuma baca ayat ini dan tidak nambah ayat apa, perkataan apapun. Rasulullah mengucapkan ayat ini dan tidak nengok orang, jalan terus. Ketika itu Rasul di atas pelana unta beliau, jalan terus. Sedangkan orang itu megang tali pelana Rasul. Rasul, saya ini cuma bercanda aja, kami terus ditarik. Rasul terus diseret-seret orang itu. Nah itu Bapak ya. Nah itu orang munafik. Artinya walaupun mereka menyembunyikan kebencian mereka kepada Islam, satu saat akan dibongkar ya. Allah akan bongkar ya. Ini diantaranya Allah katakan tadi ya. Fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fil lahnil qaul. Engkau akan mengenal mereka lewat ciri-ciri mereka dan engkau akan mengenal mereka lewat kiasan perkataan mereka. Ya, lewat obrolan mereka yang menyindir tentang Islam, merendahkan Islam. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kalian. Lalu berikutnya, setelah Allah menyebutkan tentang keadaan orang munafik, Allah ingin mengingatkan bahwasanya Allah memberikan ujian pada hamba-hambanya supaya jelas mana yang beriman sungguh-sungguh, mana yang tidak. Allah katakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Sungguh kami akan menguji kalian hingga kami mengetahui mana yang berjihad di antara kalian dan mana yang bersabar di antara kalian, dan kami akan menguji keadaan kalian. Sungguh kami akan menguji kalian. Menguji dengan apa? Kata Allah, kami akan menguji kalian sampai jelas mana yang berjihad dan mana yang tidak, mana yang bersabar, mana yang tidak. Menguji kalian dengan apa, Bapak? Iya, di sini kata Imam Al-Mahalli, nahtabirukum bil jihad wa ghairi. Kami menguji kalian dengan perintah jihad dan semacamnya. Nah, ini diuji. Orang munafik kan, mereka kan imannya cuma bukan di sini kan. Nah, ketika dalam keadaan aman ya mereka aman aja, gak nampak. Tapi ketika turun jihad, wah baru tuh. Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya kan, ketika turun ayat yang jelas memerintahkan jihad, mereka memandangmu seperti pandangan orang yang akan pingsan karena takut apa? Mati. Baru Allah tampakkan ketika ada perintah jihad atau perintah apapun yang dianggap merugikan diri dan harta mereka. Contohnya apa? Infak. Ketika turun tentang zakat, infak, orang munafik paling tidak suka. Kenapa? Karena waduh rugi katanya, harta dikeluarkan. Ketika disuruh jihad, wah rugi, nanti nyawa saya hilang kan? Nah ini orang munafik ya. Jadi Allah nguji nih, seandainya Bapak dalam Islam perintahnya cuman yang istilahnya kayak lurus-lurus saja, sholat atau ya mungkin puasa atau ibadah yang biasa-biasa saja, mungkin tidak tampak kan mana yang beriman sesungguhnya dan mana yang pura-pura kan. Tapi ketika turun perintah yang dianggap berat, baru nampak, ini orang yang beriman sesungguhnya, ini yang pura-pura beriman. Ya tidak? Ya kan? Di masa-masa genting itu baru nampak mana orang yang berani, mana yang tidak. Ya tidak? Kalau di masa-masa aman kan nggak nampak kan? Betul tidak? Ya makanya para ulama menyatakan, bukan para ulama, para psikolog atau apa, kita bisa mengetahui sifat seorang itu ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat. Mana ini pemberani, mana pengecut, mana yang egois, mana yang nampak ketika dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan aman nggak nampak. Ya tidak? Orang ini nampaknya pemberani, ternyata sebenarnya pengecut. Orang ini sepertinya orangnya suka berbagi, padahal pelit. Nggak nampak. Tapi kalau dalam keadaan darurat nampak, oh ini pelit ternyata orang ini. Kelihatannya aja dalam kondisi aman dia itu dermawan, tapi ke dalam keadaan ini darurat, oh nampak nih Allah tampakkan sifat aslinya gitu. Jadi kita lanjutkan. Allah katakan, sungguh kami akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Hingga kami mengetahui, maksudnya ilmu zuhur, mengetahui dengan jelas. Artinya gini, bukan berarti Allah tidak tahu. Sebelum Allah menguji, Allah tahu tidak mana yang munafik, mana tidak. Nah, maksudnya gini, Allah menguji kalian supaya Allah tampakkan mana yang berjihad sesungguhnya, mana yang tidak.
mana yang bersabar sesungguhnya, mana yang tidak. Nah begitu ya, artinya Allah menguji supaya Allah tampakkan, bukan supaya Allah tahu. Artinya bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu. Jelas ya? Karena ada sebagian orang bingung, kami menguji kalian supaya kami tahu. Oh, berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya Allah tampakkan. Kami menguji kalian supaya Allah tampakkan mana yang berjihad, mana yang tidak, mana yang bersabar, mana yang tidak. Jelas Bapak-Bapak ya? Ini perlu kita ketahui, karena bisa jadi ada orang yang bingung baca ayat-ayat seperti ini. Sungguh kami menguji kalian hingga kami mengetahui mana orang-orang yang berjihad di antara kalian dan mana orang yang bersabar fil jihad wa ghairi, dalam masalah jihad dan selain jihad. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan menguji keadaan-keadaan kalian. Maksudnya apa? Nubhir, menampakkan keadaan-keadaan kalian. Jadi Allah akan tampakkan keadaan kita. Min ta'atikum wa isyanikum fil jihad wa ghairi. Allah akan tampakkan ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian dalam masalah jihad atau selainnya. Nah ini, artinya hidup tuh di dunia, kalau kita hidup di dunia pasti diuji. Kalau tanpa ujian nggak jelas mana yang munafik, mana yang tidak. Nah ketika diuji itulah mana orangnya tegar, mana yang tidak, nampak Bapak ya. Bisa dari ciri-ciri Muhammad ini kita bisa mengatakan misalnya